merdeka untuk kita semua. Kita sudah merdeka, tapi hukum kita belum merdeka. Buktinya, hahaha, ya kan? Kasus yang terjadi di Indramayu itu salah satu contoh belum belum merdekanya hukum. Karena masih begitu banyak kejanggalan-kejanggalan. Kejanggalan-kejanggalan yang justru menimbulkan kemerdekaan untuk melakukan kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini. Ayo, siapa yang tahu teman-teman kejanggalan apa yang Anda ketahui? Kejanggalan apa nih? Kejanggalan apa? Oke, adanya kejanggalan satu. Ada sosok misterius, bukannya diungkap, tapi dibiarkan, tapi diabaikan. Nah kan, ya nggak? Betul nggak? Betul dong. Kemudian adanya penemuan palu yang berbulan-bulan dicari, ternyata ada di Comberan. Betul tidak? Kejanggalan berikutnya, ada yang tewas 5 orang. Tewas 5 orang. Pokoknya hanya 2. Tanpa melibatkan apa nih? Ahli psikologi forensik. Ini nih masalah ini. Iya kan? Iya nggak? Ya, kejanggalannya memang benar ya, ada di CCTV. Yang berikutnya kejanggalan adalah tidak menghadirkan ahli digital forensik. Itu keren sekali itu. Apa yang ditulis di dalam ahli digital forensik ternyata, ya kan, diterjemahkan lain oleh Pak Kim Kim, ya kan? Iya nggak? Nah, oke teman-teman, saya kabarkan kepada teman-teman semua, vonis sudah dilakukan. Ada lagi yang janggal tuh. Sidang pembuktian justru berada pada saat sidang apa? Ayo, sidang apa nih? Pembuktian tuh. Sidang apa? Pembuktian. Harusnya itu kan sudah pledoi itu. Harusnya kan sudah selesai. Tiba-tiba apa? Sidang pembuktian lagi. Inilah kejanggalan. Tidak pernah ada itu sebelumnya. Hanya ini terjadi di Pauman Indramayu. Ya. Inilah teman-teman. Jadi ketika kejanggalan-kejanggalan itu dibiarkan atau didiamkan, wah, mereka semua berbahagia. Mereka semua bersorak-sorai di atas kejanggalan itu. Makanya kita semua ini, aku, kamu, mereka, dia semua, kita harus mengulas semua ini. Ya, munculkan semua kejanggalan-kejanggalan itu. Kita harus usut tuntas. Dan saya tidak akan berdiam diri. Saya diam tuh saya akan mengumpulkan fakta-fakta. Ya, saya tidak harus ke ini ya, fakta-fakta ini ya. Fakta-fakta yang berkaitan dengan bukti elektronik. Ya, karena itu adalah petunjuk. Teman-teman, saya punya ya, ternyata ini kewajiban hakim. Tapi hakim tidak menggunakan ini. Ini ada di dalam undang-undang. Nah, kesempatan nanti pada saat kasasi. Karena kalau banding itu kita sudah tebak sebelumnya, teman-teman ya. Banding kita sudah tebak sebelumnya karena banding kan masih di Jawa Barat. Ya kan? Jawa Barat itu kalau kita tahu lah. Ya, banding kemarin kita sudah tebak. Jadi kita tidak terlalu mengejar itu. Jadi karena kita sudah tahu banding pasti begini, udah pasti gitu. Pasti juga hanya buka-buka begini. Oh ya ada, udah selesai begitu. Tapi dia tidak akan mendalami.
ya, tidak ada kami dalami. Ya, aku nggak tahu ya, aku harus ngomong sama pahami dulu ya. Kalau kasasi di mana, Mister? Di Mahkamah Agung. Ya, di Mahkamah Agung. Jadi pahami dulu, teman-teman, pahami dulu. Kalau banding itu fakta-fakta persidangan, judek fakti, ya, judek fakti. Tapi susah kalau banding. Kenapa? Ada itu orang ikut-ikutan banding masalahnya. Yang dibanding itu apa? Ya kan? Ada itu orang ikut-ikutan banding. Nah, ini kasasi ini baru kita lihat. Kalau kasasi adalah terkait dengan juris faktinya. Apa itu? Penerapan hukumnya. Tapi kalau kata timnya Prio itu kan sudah cocok, sudah bagus, sudah sesuai prosedur, sudah mantap, sudah jos, sudah gandos. Kalau sudah bagus tidak perlu lagi kasasi. Kata dia kan begitu. Teman-teman tahu kan? Ini sudah sesuai prosedur, ini sudah mantap. Hakim sudah bagus, pihak penyidik sudah bagus, jaksa mantap. Kata dia. Kalau kita kan selalu mengatakan bahwa ini janggal ini. Tapi kalau kata dia mengatakan sudah bagus, sudah mantap, sudah jos gandos, sudah sesuai prosedur, ngapain dia kasasi? Ngapain nih? Coba. Iya kan? Nah, logikanya mainkan. Ya, kalau sudah sesuai prosedur, ngapain dia kasasi? Sementara kasasi adalah juris fakti. Kalau juris fakti itu harus menemukan kejanggalan-kejanggalan yang tidak sesuai dengan aturan. Contoh, ya, contoh. Ketidakhadiran ahli digital forensik, ya. Ketidakhadiran ahli digital forensik itu diatur dalam undang-undang. Karena hakim tidak mematuhi undang-undang, hakim salah menerapkan undang-undang, hakim tidak atau mengabaikan undang-undang, maka itulah bisa dijadikan sebagai senjata untuk melakukan kasasi. Salah satu contoh, pasal 235, di situ disebutkan ada yang namanya keterangan ahli. Faktanya, ahli digital forensik tidak dihadirkan. Itu fakta. Itu melanggar pasal 238. Hakim nih yang melanggar. Sementara hakim harus dalam undang-undang itu harus. Tapi kan dia tidak lakukan. Kalau dia tidak lakukan, maka itulah yang akan dilakukan proses kasasi nanti. Apa? Ya, hakim tidak menerapkan pasal itu sebagaimana diatur dalam pasal 238. Pasal 238 jelas, keterangan ahli itu adalah keterangan ahli yang dinyatakan dalam proses persidangan, yang melalui sumpah, ya kan? Yang ada suratnya semua itu ada. Ahli itu harus hadir, tapi faktanya ahli tidak hadir, itu satu. Banyak kejanggalan yang lain ya, 1, 2, 3 tadi sudah diutarakan. Nah ini, Abah naik dulu Abah. Kemudian, dalam memberikan kesaksian ahli digital forensik terkait dengan Cellebrite, ya terkait dengan Cellebrite, saya kasih tahu nih teman-teman nih. Tidak semestinya lembaran-lembaran itu ada. Karangan-karangan itu ada. Nah ternyata lembaran-lembaran itu bukan produk dari Lab4. Tapi kok dimasukkan. Nah itu karena ingin. Nah anehnya lagi hakim mengambil dasar itu. Padahal ahli digital forensik di Lab4 sana mengatakan itu pemalsuan dokumen. Ada. Nah, ini nanti akan digunakan pada saat tunggu aja, pada saatnya lah ya. Ada. Dikatakan oleh
ahli itu mengatakan bahwa waduh kalau begini sudah pemalsuan dokumen. Karena sejatinya tidak boleh dihadirkan di persidangan. Karena syarat untuk dihadirkan di persidangan itu harus begini, harus begini. Ahli di ahli di ahli di lapor dia mengatakan ini bukan produk kami. Hahaha. Aduh, ini bukan produk kami. Selamat malam, Abah. Malam Aduh, ini adalah produk tradisional. iya, Bah. Jadi rupanya disajikan itu barang ke hakim, disajikan barang itu ke pengacara. Karena pengacara kan bukan ahlinya, hakim kan bukan ahlinya. Oke, oke, Bah ya. Ya, itu ahli tafsir. Setelah kan hakim jadi yakin, oh ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Dianggap yakin tuh. Disitulah di berdasarkan ahli digital forensik atau berita acara digital forensik. Padahal tidak itu. Nah, pengacara berpikirnya begini apa? Wah lengkap nih, wah gitu kan nggak tahu dia kan? Waduh, gimana nih kan begitu nih? Oke, tahu itu dibawa semua bah. Ini kita bawa semua. Ini coba lihat ini Pak ahli gitu ya. Ini mohon maaf ya Pak ahli. Langsung dia baca. Loh, ini kan bukan produk kami. Ini bukan produk kami. Ini bukan produk kami. Nggak begini produk kami. Terus dia bilang gini. Terus bagaimana ini? Ini pemalsuan dokumen. Bener ini. Bener ini. Begitu Abah kira-kira Abah. Masih ada yang satu lagi tapi nanti Abah. Jadi kejanggalan-kejanggalan di kasus Fauman ini benar-benar nyata, masif dan terstruktur. Bagaimana menurut Abah? Iya, kita kan jadi gini ya. Kita teriakan, kita memberikan masukan walaupun dapat koma-koma. Ya janggalnya sejak awal. Ya, Sejak awal itu sejak alat bukti, barang bukti gitu ya, digital forensiknya semuanya. Karena ya minimal kita kan membaca peraturan yang ada KUHP dan KUHP. ya. Nah, menurut teorinya kan tidak seperti itu tahapannya. Makanya Mm-mm. kita di sini bisa bersuara. Mm-mm. Nah, tapi kalau memang itu dipaksakan dengan berbagai cara hanya untuk memenjarakan orang mah gampang. Yang dicari kan kebenaran yang hakiki gitu, sesuai dengan fakta-faktanya yang benar, bukti-buktinya yang benar. Nah, jadi kalau seperti ini ya tinggal nanti siapa yang memang ada kepedulian dengan case ini, ya mungkin sekarang kan sudah di Mahkamah Agung ya, gitu. Belum apa? Ini belum ada di Mahkamah Agung karena putusannya kemarin belum muncul di SIPP, jadi belum bisa diambil. Oh begitu ya. Ya, makanya kita nggak ulas-ulas itu karena apa? Kita belum tahu nih eh, dasarnya majelis banding itu alasannya menolak itu apa. Tapi nggak ada masalah karena kita sebenarnya sudah tebak itu apa. Iya, ya kalau itu makanya nah, tinggal nanti uh, di tingkat bandingnya apa dikasasi ya, bukan Hmm, dibanding. Bandingnya kan belum muncul nih. ya, Mungkin nanti juga kan kasasi. Jadi biar biar celah yang ada ya dijalankan aja, dan mudah-mudahan banyak yang empati sesuai dengan alat-alat bukti gitu. Nah, kalau ini oke. kan mulai dari ahli semuanya banyak kerancuan kalau menurut si Abah. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kita simak dulu ya. Abah, ini saya mau nanya sama Abah. Abah pernah dengar nggak kasus Pauman ini? Kalau
Kalau mereka mengatakan bahwa ini sudah melalui CSI, ya, SCI, ya, macam-macam lah, Scientific Criminal Investigation, begitu kan? Betul, Bah ya? Ya, Tapi anehnya itu tidak dilakukan, Abah. Abah pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak bahwa mereka pernah melakukan terkait dengan penelitian atau uji psikologi forensik? nggak ada. Nggak Kapan? ada, padahal itu wajib, Abah. Iya, kita kan Nah, nggak ada. Iya, penyajiannya sangat minim. Penyajiannya tuh sangat minim, tidak ada transparansi. Jadi hanya alibi-alibi yang menguatkan versi mereka, bukan dari betul-betul keterangan ahlinya dihadirkan. Jadi semuanya ini ya kalau dikatakan rekayasa terlalu ini ya tendensius gitu. Tapi ya kita kan lihat, publik juga melihat ya, perjalanan sidangnya seperti apa. ya. Saya ingin Abah supaya saya tidak dikatakan sebagai omdo. Tahu dong, omdo ya, omong doang, bahwa itu ada di dalam aturan. Ini harus dilakukan oleh polisi-polisi seluruh Indonesia terkait dengan pembaharuan hukum. Jika tidak dilakukan berarti memang mereka-mereka ini tradisional, ya. Saya sudah ini ya, ini sebenarnya ada di sini, nanti saya bacakan ya. Ada ini di dalam KUHP baru, nanti saya bacakan. Tetapi sebelum itu saya ingin Anda mendengarkan bagaimana asisten saya mengatakan ya. Mengatakan seperti ini nih. Asisten, pakai lipstick dulu. Pakai daster. Ya dengerin ya kawan-kawan ya. Dalam pembaruan hukum acara pidana di Indonesia, pengaturan mengenai psikologi forensik secara eksplisit dimasukkan ke dalam ranah bantuan teknis penyidikan untuk mendukung scientific crime investigation, investigasi berbasis ilmiah. Pengaturan khusus ini salah satunya tercantum dalam pasal 56 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP yang menempatkan psikologi forensik sebagai bagian penting dalam proses penegakan hukum. Tuh. Lingkup dan fungsi psikologi forensik dalam KUHP baru. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemeriksaan psikologi forensik digunakan dalam hal penyidik memerlukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, atau korban yang membutuhkan penanganan atau perlakuan psikis secara khusus. Fokus utama dari pemeriksaan ini meliputi 1. Penilaian kondisi psikis, menilai kondisi mental, tingkat trauma, atau stabilitas emosional korban, saksi, maupun tersangka. 2. Kasus khusus anak dan kelompok rentan, memeriksa anak atau korban kekerasan, seperti kekerasan seksual, yang memerlukan metode wawancara khusus agar tidak mengalami retrauma. Oke. Abah, di sini ada istilah yang mengatakan bahwa penilaian psikis. Ini kan korban 5 orang. Kita tahu nggak sebenarnya kondisi psikis pelakunya atau terdakwanya atau tersangkanya? Tidak tahu, Abah. Tidak tahu. Ada orang yang bisa menghabisi banyak orang. Jangan-jangan kejiwaannya. Ini memang tidak dilakukan dan benar-benar tidak dilakukan. Padahal di dalam KUHP ini di pasal 56 khususnya mengatur tentang itu. 56 ayat 1 huruf D. Ya. Untuk mengetahui jangan sampai dengan korban yang begitu banyak ini motivasinya apa, latar belakangnya apa, tapi tidak dilakukan, Abah. Bagaimana menurut Abah? Saya sapa dulu, Abah. Ya, baik, Nelson baik. Kapoyos, selamat malam. Selamat malam, Mr. G. Siapa yang kasih naik? Nelson. Nggak tahu Nah, saya, Mr. G. saya itu kan
saya tidak kasih naik itu karena nanti ada kata-kata saya. Kita hadirkan dengan narasumber kita Nilson Kapoyos gitu. Iya. Malah tiba-tiba ada. Oh iya iya. Gimana ya? Tapi Enggak apa-apa, sudah. Oke. ya ya Kita pokoknya disapa dulu kawan-kawan. sehat-sehat misteri ya. Ya Alhamdulillah misteri. merdeka, merdeka. Sehat merdeka, hari kemerdekaan 17 Agustus. Semoga di hari kemerdekaan ini tidak hanya kita negara kita bebas dari penjajahan negara lain, tapi juga bebas dari penjajahan di negeri sendiri, termasuk proses penegakan hukum. Iya, penegakan hukum yang merdeka. Iya, Oke, jangan sabar sampai dulu. tidak menjajah. Ya, Sabar selamat malam dulu. ya. Ya, kita sambut dulu. Abah, selamat Abah. Abah, silakan ya. Abah. Selamat malam, Abah. Terima Selamat kasih. malam. Jadi ini kita bernarasi dulu seputar HUT RI ya, yang ke-81. Terima kasih kepada para pahlawan yang telah memerdekakan bangsa ini dari penjajah-penjajah yang pernah menjajah Republik ini. Tapi kita belum merdeka dan mudah-mudahan ada pahlawan-pahlawan yang bisa menumpas para mafia, koruptor, dan demang-demang yang nakal. Demikian. Ya, lanjut terkait dengan tadi Abah, pasal 56 yang terkait dengan psikologi forensik itu sama sekali. Sementara korbannya itu 5 orang. Barusan ini tidak dilakukan ini, Bah. Silakan, Bah. Harusnya kan psikolog, semuanya itu dilibatkan, bagaimana mental, jiwa. Nah, itu kan bisa ketahuan ya kalau memang itu dilakukan. Dan dinamika di dalam persidangan itu sering diwarnai kericuhan, protes, emosional ya. Dari konon katanya melakukan keluarga korban, tapi adiknya itu biasa-biasa aja, serta bantahan dan klaim daripada terdakwa mengenai keterlibatan pihak lain. Nah ini jadi justru yang kita sampai saat ini pihak lainnya itu ini harus bersama-sama memunculkan kalau memang itu ada pihak lain, ya kita buru itu pihak lainnya gitu, agar semakin jelas, jangan sampai persidangan ini hanya untuk mengorbankan tanda kutip orang yang mungkin tidak bersalah. Demikian Bang Ji. Iya, oke teman-teman. Kita sambut nih ya. Terima kasih ya. Ini Abah atas pendapatnya. Kita sambut dulu Bang Nilson Kapoyos untuk memberikan pandangan ya bahwa kasus Pauman ini menurut pendapat saya ya jelas penuh dengan kejanggalan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Nah, terima kasih Mr. G. Jadi memang sejak awal kasus ini memang penuh dan sangat adanya kejanggalan. Dan saya berangkat dari ketika si Ririn itu menggemparkan masyarakat di Indonesia ketika dia menyampaikan pada persidangan ya, setelah selesai persidangan dia dengan suara lantang menyatakan bahwa saya bukan pembunuhnya. Pembunuhnya adalah Amanyani, Joko, Hardi, dan Yoga. Nah, setelah itu masuk ke persidangan Mr. G. Jadi pada saat proses persidangan kembali lagi mulai janggal kalau menurut saya. Ketika hasil bukti komunikasi yang harusnya diperiksa saintifiknya itu tidak dibuka oleh jaksa penuntut umum dan penyidik. Ketika bukti WhatsApp itu yang katanya di lockout ternyata nanti semoga bisa terbuka Mr. G. Ya. Terkait isi WhatsApp itu, dan kemudian diperparah lagi ketika CCTV 0501 itu tidak dijadikan bukti di dalam persidangan. Dan adanya kebobrokan dari proses penyidikan, yang mana CCTV itu ternyata kalau saya berbicara ini dipotong. Itu udah jelas. Disabotase itu udah jelas karena CCTV itu 15 jam 30 menit tidak terbaca
pada saat jam-jam krusial. Itu sudah jelas, dan itu kemudian CCTV bengkel itu sudah disita dan diambil oleh penyidik. Kenapa di CCTV di depan rumah Alman Pasar di toko bangunan itu masih tercantol di sana? Nah, itu juga masih timbul pertanyaan. Nah, ini yang tadi terkait Mr. G. Ini terkait yang Mr. G aja deh. Terkait yang ahli, keterangan ahli. Dari berbagai persidangan yang kita lihat, ahli yang dihadirkan oleh jaksa itu hanya satu, yaitu Dr. Andri, ahli forensik. Padahal di dalam KUHAP itu udah jelas ahli-ahli yang harusnya dihadirkan. Di dalam pasalnya ke 56 ya. Ya, 56. Ya, terkait bantuan teknis penyidikan itu seharusnya ada tiga yang harusnya dihadirkan. Kedokteran forensik kan itu ahli. Yang kedua adalah psikologi forensik, dan yang ketiga adalah ahli digital forensik. Ini jelas tiga ahli ini harusnya wajib hadir untuk memeriksa, memberikan keterangan di persidangan untuk menjelaskan bagaimana proses peristiwa pidana itu. Itu wajib ya. Dan ini Mr. G di pasal 56 ini sebenarnya sudah diatur di Perkap sebelumnya, di Perkap nomor 6 tahun 2019. Itu di pasal 34. Peraturan Kapolri ya. Ya, peraturan itu kayaknya sepertinya diambil karena bahasanya sama semua. Oke. Dari pasal 34 dan pasal 35. Oke. Terkait scientific crime investigation. Ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya, kenapa ahli yang dihadirkan hanya satu, padahal di KUHAP sudah jelas 3 ahli wajib hadir, yaitu ahli kedokteran forensik, psikologi forensik, dan digital forensik. Nah, yang tadi dibahas misteri adalah psikologi forensik, yang mana itu kewajibannya yaitu psikologi forensik berdasarkan pengertiannya itu ada di KUHAP ya. Itu ilmu yang mempelajari pola perilaku manusia dan mental perilaku seseorang ketika terjadinya adanya peristiwa hukum, baik itu saksi, korban, ataupun pelaku. Nah, itu wajib itu dilakukan psikologi forensik, Mr. G. Ya, oke. Oke, sementara itu aja. Ya, saya mau bacakan dulu kepada teman-teman yang termasuk bagian dari bantuan teknis penyidikan. Memang ini tidak dilakukan. Padahal di dalam peraturan Kapolri itu ada dan wajib dilakukan. Kalau wajib itu artinya apa? Saya tanya sama teman-teman, kalau wajib itu artinya apa? Ini bukan sunnah loh. Wajib itu artinya apa? Wajib itu harus dijalankan, tidak boleh tidak. Harus dijalankan, padahal ada di dalam undang-undang. Saya bacakan nih kawan-kawan, supaya kita ini tidak asal omdo-omdo. Wajib itu harus. Saya bacakan ya. Ini terkait dengan bantuan teknis penyidikan. A. Laboratorium forensik. Ya. B. Identifikasi. C. Kedokteran forensik. D. Psikologi forensik. C. Digital forensik. Kalau itu dikatakan wajib dan diatur di dalam undang-undang, hakim juga harus berpedoman dengan ini dong. Oke, saya bacakan lagi. Ini untuk Pak Kim ya, Pak Kim ini ya. Merdeka. Terima kasih Ros Merdeka. Ini ya. Di dalam pasal 235 sudah sering kita ulas ini. Di sini ada tertulis keterangan ahli. Bagaimana keterangan ahli dimaknai dalam undang-undang? Nih, saya bacakan. Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada pasal 235 ayat 1 huruf B disampaikan secara langsung di sidang pengadilan
di bawah sumpah atau janji mengenai apa yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Harus hadir untuk menjelaskan, karena sejatinya jaksa itu bukan ahli, hakim itu bukan ahli, pengacara itu bukan ahli. Yang menjelaskan dalam sidang ahlinya. Jangan ditafsirkan sendiri-sendiri. Kenapa saya katakan ditafsirkan sendiri-sendiri? Karena ada hakim yang menafsirkan sendiri yang seharusnya dijelaskan oleh ahli, tetapi ditafsirkan sendiri oleh hakimnya. Jadi hakim di sana keliru karena dia tidak mematuhi Undang-Undang pasal 238. Yang namanya keterangan ahli adalah yang dinyatakan di depan persidangan, bukan hakim. Ahlinya bukan hakim. Nah, anehnya justru hakim menyimpulkan itu. Itu masalah itu. Itu masalah. Bagaimana menurut Abah? Bang Nelson dulu, saya makan dulu bentar. Ngono gitu. Ya, Bang Nelson. Ya, Mr. G. Silakan. Ya, itu Ya, silakan. kewajiban dan sangat-sangat wajib harus dipatuhi bahwa untuk apa KUHP itu dipakai kan? Itu kan secara formil dalam proses persidangan untuk agar bisa membuktikan kebenaran material itu. Maka KUHP itulah yang jadi pedoman bagi jaksa, bagi hakim, terutama hakim ya. Itu akan dinilai oleh hakim-hakim yang tingkat selanjutnya bagaimana penerapan hukumnya. Tapi saya ingin membaca lagi Mr. G di pasal 228 itu. Kalau saya masih tergelitik karena ada bahasa demi keadilan. Silakan. Iya. Nah, ini coba. Ya, ini. 290 229. 229. Maaf. Baca Ya. 229. Ya, 229 saya bacakan Mr. Ji. Pasal 229 ayatnya ke-1. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Demi keadilan ya teman-teman nih. Artinya wajib. Berarti untuk tegaknya keadilan maka keterangan ahli itu wajib dihadirkan di Wajib persidangan. itu artinya apa? Wajib. Tanya dulu sama netizen di bawah. Wajib itu artinya apa? Teman-teman, wajib itu artinya apa, teman-teman? Wajib. Harus. Kudu. Harus, ya betul. Guna tegaknya hukum ini harus wajib demi keadilan. Mutlak itu. Betul. Tuh, netizen tuh pandai semua sekarang. Udah Ya. bisa, Mr. Ji, udah bisa memahami. Dan Iya. saya rasa netizen sini semua sudah mengerti hukum. Dan nggak bisa dibodoh-bodohin. Tinggal dipadukan dengan fakta yang kemarin. Apakah ahli digital forensik hadir atau tidak? Padahal ada kata-kata wajib. Wajib, betul. Wajib, bahasanya ada tuh. Dan ayat kedua, semua ketentuan mengenai saksi berlaku juga bagi ahli yang memberikan keterangan dengan ketentuan bahwa ahli yang mengucapkan sumpah atau janji tersebut akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Jadi setara seperti saksi Mr. G. Karena dia disumpah dan harus memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Iya, Mr. G. Oke, bisa kasih tahu nih. Ahli digital forensik
sebagaimana saya berkunjung dan berkonsultasi ke sana, dia mengatakan dia tidak diundang, dia tidak dipanggil, dia tidak, bahkan tidak dibutuhkan. Kenapa saya katakan begitu? Loh, kan ahli kok nggak dipanggil? Artinya kan nggak dibutuhkan. Nggak dibutuhkan, tapi hasilnya ditafsirkan sendiri. Piye ngono iku? Kan aneh toh, padahal ahlinya mengatakan ini Pak bukan produk kami. Ini bukan produk kami. Kalau bukan produk kami kemudian digunakan dalam sidang dan itu dijadikan sebagai keyakinan hakim, maka ini adalah pemalsuan dokumen. Itu dikatakan langsung dari mulutnya, bukan mulut dia. Dia itu maksudnya itu ya, si kuman-kuman itu ya. Ayo Bang Nelson. Jadi sudah jelas Mr. Ji di pasal 229 tadi terkait ahli. Bahkan di dalam pasal 230 Mr. Ji, ketika di persidangan majelis hakim Baca lagi. meminta untuk dihadirkan ahli, pasal 230 pada saat proses persidangan. Ini saya bacakan lagi. Di ayatnya yang ke-1, dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Artinya majelis hakim secara aktif meminta untuk keterangan ahli itu dihadirkan di persidangan. Iya. Ahlinya untuk memberikan keterangan. Jangan dibiarkan. Sudah diberikan berita acara keahlian, tapi dibacakan sendiri, kemudian ditambah-tambahi. Ini Bang Nelson ya, saya kasih tahu ya. Ini mungkin teman-teman di sana juga mendengar nih, saya lagi ngomong nih. Bahwa bahan-bahan yang ada di dalam persidangan kemarin, itu bukan murni dari digital forensik, bukan dari ahlinya. Karena setelah dibagikan, ada itu print-printan entah apa itu ditumpuk-tumpuk di situ, yang katanya itu ya jaksa kan membagi-bagi tuh ke hakim, ke pengacara kan. Hakim kan tidak tahu, pengacara pun tidak tahu. Akhirnya setelah vonis barulah ditanyakan itu, yang itu dibagi-bagi itu. Langsung dia bilang yang ini bukan produk kami, ini bukan produk kami, entah dari mana ini, entah dari mana. Loh, justru itu loh yang dijadikan dasar. Justru itu loh yang dijadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan, kan aneh. Padahal itu bukan produk ahli. Ini nyata, ini nanti akan terbongkar semua ini kem di sana itu. Hati-hati kem itu. Karena Anda tidak menggunakan undang-undang. Anda itu sakarape dewe, seolah-olah penguasa. Mengambil keputusan tidak berdasarkan fakta-fakta. Baca. Aku rada jengkel ndelok rupamu iki. Ya. Mbok kira ki ya kowe tok apa sing iso ngono kuwi? Kamu boleh jadi hakim. Bertindaklah yang adil berdasarkan undang-undang, berdasarkan hati nurani, jangan berdasarkan tafsir. Silakan. Silakan Bang Nelson, tambahi. Mr. Ji, benar yang dibilang Mr. Ji itu bahwa ahli itu memang wajib, apalagi hakim itu kan harusnya dalam asas hukum acara pidana, hakim wajib aktif untuk menjernihkan duduknya perkara. Artinya tidak main-main ya. Ini dalam kasus pembunuhan 5 orang pembunuhan ini, ahli memang dibutuhkan karena itu kan penelitiannya khusus ya. Masa nih ya, dia ahlinya tidak hadir, tapi penelitiannya diserahkan ke majelis hakim. Toh hakim suruh baca
Lah, hakim ini apa sih ininya? Dia kan nggak mengerti terkait bidang keahlian ahli tersebut. Dia suruh baca, tapi ahlinya tidak mempresentasikan. Bagaimana diujinya itu? Ya makanya saya bandingkan seperti anak orang mahasiswa yang ingin mengajukan skripsi, tapi mahasiswanya tidak dihadirkan. Kalau saya dosennya mungkin skripsinya saya lempar, saya buang itu skripsinya. Jadi mempermainkan hukum kalau menurut saya, Mr. G. Jadi seolah-olah hakimnya dianggap mengerti terkait penelitian yang sudah dilakukan. Padahal ahlinya wajib hadir di persidangan untuk mempresentasikan dan harus diuji keterangannya oleh jaksa, penasihat hukum, apakah benar sebagaimana yang telah diperiksa di berita acara itu. Kan ini sudah jelas permainan. Kalau seperti ini. Ini kan ilmiah loh. Ini kan objektif, ini yang nggak bisa dibohongi, nggak bisa dipermainkan. Karena keterangannya itu, ya itu adanya, nggak bisa dirubah-rubah, nggak bisa dipotong-potong. Cuma kenakalan orang manusia saja itu yang bisa memotong itu. Dan hakimnya sendiri ya memang tidak menjunjung tinggi nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Kita kan akhirnya tidak bermanfaat ini. Artinya, selama ini kita belajar hukum. Kita belajar KUHAP ini. Kasihan mahasiswa-mahasiswa yang ingin menjadi sarjana hukum. Dia dibodoh-bodohi ini. Ini kan bisa jadi presiden buruk ini. Oke. Kamu pegang KUHAP nggak di situ? Pegang, Mr. G. Coba pelan-pelan ya, pelan-pelan caranya baca, tapi kenceng loh ya. Maksudnya pelan itu Iya, pelan-pelan. intonasi. Iya, ada nada. Ada nadanya, pasal 2, 3, 4. Nanti di situ akan Anda temukan itu. Bagaimana hakim seharusnya. Silakan. Oke. Di pasal 234 ayat ke-1. Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 tahun. Terus. Penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. Ayat kedua. Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum. Nah, terus. Ayat 3. Hakim wajib A. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. B. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan. Dan C. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan secara sukarela. Oke, sampai di situ dulu saya mau tanya. Ririn itu mengaku nggak perbuatannya itu? Tidak mengaku, Mr. G. Tidak. Oke, Ririn tidak mengaku. Kemudian bukti apa yang mendasari hakim, ya kan, mengambil keputusan? Bukti apa yang menurut Anda sesuai dengan putusan kemarin itu bukti apa? Jadi teman-teman mohon maaf ya, saya kasih tahu ya. Ini kalau dakwaan ini ada pengakuan, kan banyak tuh yang kamu melakukan ini, iya Pak Hakim, iya yang mulia. Ini tidak. Kalau tidak, kemudian dipaksakan menjadi iya berdasarkan alat bukti yang tidak sampai kepada dia. Ini semua tidak sampai. Contoh, cangkul-cangkulnya siapa, palu-palunya siapa,
kemudian yang ngomong melihat tuh siapa, itu tidak sampai semua. Karena tidak sampai semua, dipaksa ini, ya, dipaksa ini bahwa dialah pembunuhnya atas dasar satu pengakuan si Priyo. Sementara Priyo saksi yang tidak disumpah. Keterangan saksi yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti, tapi anehnya dijadikan dasar, dijadikan pertimbangan. Ayo silakan. Abah belum selesai makan ya? Silakan Bang Nelson. Alfariji mengatakan, apa yang terbaru? Sekarang saya tanya, apa yang kamu ingat? Yang lama. Yang lama aja nggak tahu, nanti kalau yang lama itu lupa, ya percuma nanya yang baru. Ya, Mr. Ji lanjut atau gimana? Ya lanjut. Pasal tadi, pasal 234 ya. Ya, intinya tadi terdakwa itu kalau tidak kalau mengakui mengakui ya enjoy aja sudah. Tapi kalau tidak mengakui, ya kan? Terus Ya benar. dasarnya apa kan begitu? Orang boleh tidak mengakui, kemudian hakim boleh percaya bahwa dia pelakunya, tapi berdasarkan alat bukti dong. Ya enggak? Iya. Oke, kita sapa dulu nih, ada kopi pahit nih, jangan sampai dia nanti ngambek lagi. Kopi pahit. Halo, Hai, assalamualaikum. halo. Waalaikumsalam. Ada berita Selamat apa hari malam. ini? Ada berita apa hari ini? Sambil makan Mr. G. Berita Ah. berita ini pengacaranya Prio, pengacaranya. Kenapa dia? Kenapa dia? Itu kayaknya mau jadiin terdakwa apa tuh, dituduh apa gitu. Apa ya namanya itu, berkaitan dengan kliennya juga itu. Oh. Ada pengaduan lah. Itu Detik itu. Nasional itu. Coba saya lihat ya. Iya, bukan lokal. Kecil 140 juta. Iya, Ada kan? makanya saya takutnya Prio ini diberlakukan juga kayak gini. Nih Rusandi, Ruslandi. Ayo lu ngapain Rusandi? Apa judulnya? Judulnya apa judulnya? Aku nggak tahu ya. Oh, menarik tuh. Apa ya judulnya ya tadi ya? Ruslan apa Apokat Indramayu gitu aja coba. Pokoknya dia tuh menjanjikan sama kliennya hukuman ringan. Jadi dia nyuap jaksa itu, nyuap jaksa. Oh, Rusandinya nyuap jaksa. oh, tapi ada beritanya ya. Ada beritanya lah, kita mana mau lah itu, detik-detik itu. Nah takutnya Ya. Prio juga digituin itu. Ayo gimana tuh Rusandi? Oke, mau makan dulu lah, makan dulu lah ya. Abah tahu berita itu, Bah? Enggak nembak-nembak aja, tapi adalah lewat di salah satu beranda, bla 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 bla. Nah, nominalnya 140 juta begitu. Oh, udahlah kita nggak usah bahas dulu itu ya, Bang Nelson ya. Kan dulu itu, jangan nanti aja kalau udah Bang Ji punya itunya. Ya, Proses hukumnya dulu aja deh. iya. Ya, saya berharap juga kepada Bang Nelson ya, jika menjadi seorang advokat, jadilah advokat yang idealis ya, idealis dalam arti kata, suarakanlah kebenaran-kebenaran itu ya. Jangan sampai jejak digital itu muncul semua gitu ya. Ya, siap. Oke, Makasih Mr. oke. Ji.
Oke, ini kita terkait dengan kejanggalan ya. Ini saya kasih tahu temuan nih ya, temuan berikutnya. Mungkin ini gongnya sebenarnya. Jadi Prio itu sejatinya ingin ngomong banyak, ya. Prio ini ingin ngomong banyak, tapi masih ada rasa ketakutan. Prio sebenarnya sudah ngomong bahwa benar ada pelaku lain. Tapi bagaimana ini? Saya kan sudah dijatuhi hukuman seumur hidup. Apakah hukuman saya bisa berkurang? Saya berpikir, sepanjang kamu menyebutkan nama lain dan nama lain itu benar adanya, justru hukumanmu akan berkurang. Ya meskipun dia terlibat, tapi ternyata bukan hanya dia. Kalau kata Prio, ya benar itu yang diomongkan sebelumnya itu. Ini kata Prio loh ya. Ririn itu tidak tahu. Coba. Ya. Bandingnya bagaimana misalnya? Bandingnya masih sama dengan putusannya ini. Antara masih sama, nggak ada perubahan kalau bandingnya. Kita akan berjuang di kasasi dan di PK. Ya, kasasi dan di PK karena ada waktu yang cukup lah begitu, karena untuk mendapatkan novum juga nggak main-main karena kita nggak punya barang buktinya. Seandainya saja kita punya rekaman CCTV pembandingnya mungkin nggak begini. Kita kan nggak punya CCTV, semua ada di pihak jaksa. Jaksa kan tidak mau kalau barang itu ada di kita. Ya kan? Jaksa itu tidak mau kalau seandainya saja barang itu ada di kita, mungkin kita tidak punya gitu. Jadi saya informasikan kepada kawan-kawan bahwa hasil banding, tapi belum ada ininya ya, belum ada putusannya. Informasi hasil banding masih tetap seperti pada saat putusan tingkat pertama gitu. Oke, selamat malam dulu Prof. Emran, biar nyantol dulu nih. Selamat malam Prof. Malam Mr. G, malam Mang Kopi Baik, malam Nelson apa? Malam Prof. Malam. Prof. Lanjut Mr. G. Oke Prof, terima kasih Prof. Teman-teman ya. Sebagaimana tadi saya sudah bacakan, begitu banyak kejanggalan-kejanggalan. Sementara kewajiban undang-undang memberikan kewajiban kepada aparat penegak hukum, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHP ya, 56 KUHP, yaitu menggunakan tenaga bantuan. Ya, bantuan dimaksud adalah diantaranya ada psikologi forensik. Ternyata psikologi forensik itu sama sekali tidak digunakan. Itu satu. Yang kedua, digital forensik. Hasil daripada digital forensik digunakan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh digital forensik. Karena sejatinya ahlinya pun harus dihadirkan saat proses persidangan. Ya kan? Pemeriksaan psikologi forensik ini sebenarnya dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada gangguan kejiwaan, motivasinya apa. Kalau memang benar nih pelaku yang sadis, tega menghabisi 5 orang ini, itulah yang seharusnya diperlukan. Yang saya katakan tadi sebagai psikologi forensik. Tapi nampaknya sampai sidang sudah diputuskan pun tidak ada itu. Tidak ada psikologi forensik yang dihadirkan. Jangankan kok dihadirkan, lu kertasnya saja nggak ada. Nah, kalau psikologi forensik ini murni tidak digunakan. Kemudian digital forensik setengah-setengah dan campur-campur.
Setengah-setengah itu artinya apa? Hasilnya digunakan, ditambahi lagi, ditambah-tambahi sendiri, kemudian diartikan sendiri karena ahlinya tidak datang. Nampaknya tidak dibutuhkan. Ya, yang berikutnya kejanggalan adalah ketika ada video atau rekaman CCTV yang bersifat misterius, itu harus diungkap. Namanya misteri kok dibiarkan. Misteri itu harus diungkap, harus diproses. Jangan justru adanya misteri di hari yang sama, di waktu yang sama, justru diabaikan, bahkan dihapuskan, bahkan disembunyikan. Nah, itu masalah. Masalah besar itu. Oke. Di sini gunanya apa? Terkait dengan psikologi forensik untuk mengetahui perilaku psikis kejiwaan secara khusus ya terhadap tersangkanya, ya kan korbannya sudah meninggal, termasuk saksinya itu yang selalu berteriak-teriak. Itu penting itu untuk diproses, itu proses psikologi. Jangan-jangan ada yang rusak karena dia sudah menyebut ahli waris. Nah, itu jangan-jangan penting juga untuk dilakukan psikologi forensik. Oke, bagaimana Bang Nelson? Pendapat Anda dengan begitu banyaknya kejanggalan-kejanggalan ini? Silakan. Ya, Mr. G. Tadi saya sependapat dengan Mr. G bahwa psikologis forensik itu sangat penting. Ingat gak di kasusnya Sambo ketika Eliezer membuka tabir kejahatan oleh atasannya? Bagaimana majelis hakim menggunakan pendapat ahli psikologi forensik ketika dia si Eliezer itu merasa ketakutan untuk menjelaskan itu, dan memang dia tidak punya kapasitas untuk melakukan tindakan itu karena perintah atasan. Ahli psikologi forensik itu, ya itu karena sangat penting. Harusnya itu dipakai keterangannya pada saat pemeriksaan saksi Prio dan saksinya Ririn itu, dan terdakwanya Ririn dan Prio. Harusnya digunakan itu. Nomor berapa tadi peraturan Kapolri, nomor berapa tentang Perkap nomor 6 tahun 2019, Mr. G. itu secara Terkait umum psikologi ya? forensik. Ya sama isinya, Mr. G. Itu hanya di Ya. kopas saja kalau menurut saya, Mr. G. Itu bahasa-bahasanya sama. Saya sudah baca sih sama, saya bandingkan di pasal yang ke 54 tadi, 55, 54 tadi ya. Itu sama bahasanya, psikologi forensik. Jadi memang sangat penting dipakai untuk bantuan penyidikan. Karena kan itu sudah diatur di Perkap ya. Harusnya dipakai juga oleh hakim di dalam KUHAP, karena diatur di dalam KUHAP, bukan peraturan internal kepolisian lagi itu kalau diatur di dalam KUHAP. Artinya majelis hakim ya harusnya memerintahkan ke penyidik bahwa itu harus wajib ahli itu dihadirkan, bukan peraturan internal kepolisian lagi karena diatur KUHAP, undang-undang nasional itu. Begitu, Mr. G. Iya, kalau itu tidak digunakan kan artinya memang ada ini ya, padahal kan ada kewajiban untuk menggunakan, silakan. Iya, tadi kewajiban tadi di pasal yang Mr. dibacakan di pasal 238 tadi sama saya tadi pasal 229. Ada frasa wajib, kata wajib itu udah ada di dalam dalil-dalil dari pasal, bunyi pasal itu tadi. Bahwa ada kata wajib dan demi keadilan, itu yang paling penting menurut saya sih, Mr. G. Ahli itu dihadirkan. Kenapa itu? Karena dia harus membaca itu ilmiah tadi yang di pasal bantuan teknis saintifik ya. Ada kedokteran forensik, ada psikologi forensik, dan juga digital forensik. Nah, itu harus ahli yang memberikan keterangan terkait bukti-bukti itu ya kan, itu kan objektif ya.
Itu kan dasarnya dari penelitian yang objektif ya. Harusnya ahli yang menghadirkan Mr. G. Dan Oke, dia mungkin statusnya sama seperti saksi disumpah. iya. Oke, ini teman-teman, kita sudah temukan beberapa pasal dalam KUHP, mungkin juga bisa dijadikan bekal untuk mengajukan kasasi sebagaimana apa yang terjadi pasal 56 ya, 56 terkait dengan psikologi forensik. Ya, pasal 5. Kemudian pasal 235 KUHP terkait dengan alat bukti. Kemudian terkait dengan pasal 229 kewajiban terkait dengan hadirnya ahli forensik ya, Ya. Dan kalau ahli kalau lainnya Mr. G. dan Ada ahli ahli lainnya. lainnya. Oke, kemudian juga ada kewajiban di pasal 230 ya. Ini tidak dipakai semua sama hakim nih. Di pasal 230 KUHP ini tidak digunakan oleh hakim terkait dengan dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli. Nah, sementara ini tidak digunakan. Kemudian di 238 KUHP juga tidak digunakan oleh hakim ya, di mana di situ berbunyi keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada 235 ayat 1 huruf B disampaikan secara langsung di sidang pengadilan di bawah sumpah itu juga tidak digunakan. Mungkin nanti akan ada pasal-pasal lain yang berkaitan. Ketika hakim mengabaikan pasal-pasal itu, seharusnya hakim mempedomani pasal itu dalam sebuah penanganan perkara gitu. Oke. Ini kan sudah divonis nih, Bang Nelson. Sudah divonis. Ya, Mr. G. Vonis. Nampaknya hakim ini kan hanya percaya dengan 2 orang ini. Ya. Tetapi sekalipun sudah divonis, tapi perkaranya ini sebenarnya belum jelas, Bang Nelson. Atau Bang Nelson mungkin punya pandangan lain? Sudah jelas apa belum bagaimana perbuatan-perbuatan itu? Silakan. Ya, kalau menurut saya belum jelas Mr. G. Karena syarat formilnya itu tidak dilakukan dengan benar. Terkait di pertimbangan hakim pun yang sangat fatal Mr. G yang kita pernah bahas di Komal-Komal. Yang sebelumnya Mr. G juga menerangkan itu. Yang terkait perolehan alat bukti. Ya, perolehan alat bukti. Itu kan ada yang diperoleh secara melawan hukum kan. Yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dan juga ada yang tidak bertentangan dengan hukum. Itu kan ada pembagian yang mana ada yang secara melawan hukum dan tidak melawan hukum. Ternyata CCTV-nya itu ada sebagian yang menurut majelis hakim diperoleh secara secara tidak melawan hukum. Nah, itu aneh Mr. G. Jadi ada yang diambil. Sabar dulu, saya ingat kemarin Prof. Imran menyampaikan di pasal 175. Ya, 175. Pasal 75 ya, pasal 75 ya. 75. Ya. Coba dibacakan pasal 75. Siap, Mr. G. Pasal 75. Ayat 1. Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan dalam jangka waktu paling lama 14 hari. Ayat 2. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi A. Tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat lahir, umur, dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. C. Pasal undang-undang yang dilanggar. Dan D. Tanda tangan penuntut umum. 3. Oke, stop dulu di situ.
Coba di ayat 2 huruf B. Coba. Ayat 2 huruf B. Oke, saya bacakan lagi pelan-pelan. Penuntut langsung aja ya, ayat B. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak. Stop. Nah, disinilah kita lihat, kita ini berpijak pada dakwaan jaksa. Dakwaan jaksa penuntut umum berkaitan dengan ini tadi, pasal 75, ayat 2 huruf B. Cermat, jelas, dan lengkap. Saya ingin tanya kepada Bang Nelson, apakah dalam surat dakwaan jaksa yang seharusnya lengkap, cermat, dan jelas ini tiba-tiba muncul TKP 2. TKP 2. Apakah itu sudah dikatakan cermat, jelas, dan lengkap menurut Bang Nelson? Silakan. Ya tidak, Mr. G, kan? Itu Nah, kan jelas. oke, Karena berarti memang kita ya sepakat kita kita. temukan lagi di pasal 75 bahwa Pasal seharusnya apa nih? Baca berikutnya di pasal 75 ayat 3. Ayo. Pasal 75 ayat 3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B batal demi hukum. Nah, seharusnya digunakan ini karena Ya, setuju. tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Kenapa jadi begini, Bang Nelson? Ya, Ini kan ada di dalam undang-undang. iya ada apa kalau misalkan ini dilanggar itu ada sanksinya ya, batal demi hukum ya, Mr. G. Iya.